Keragaman budaya Indonesia merupakan kekayaan tak ternilai harganya. Kami, Fronsela, melihat dari sisi keragaman budaya, di mana mayoritas kepercayaan merupakan seorang Muslim. Suatu kesempatan yang bagus untuk mengembangkan sayap sebagai suatu produk yang ramah untuk wanita muslimah. Kami, Fronsela Indonesia, ingin memberikan produk yang trendy, modis, serta berkualitas untuk wanita hijab di Indonesia. Dengan visi kami, unggul dalam kualitas, kompeten dalam produk dan pelayanan, terdepan bagi kebutuhan wanita di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Fikar Asani Yugandara selaku Dewan Komisaris dari PT Fronsela Indonesia. Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh dengan tantangan, ditandai dengan munculnya suatu ketidakstabilan ekonomi akibat dampak virus corona pada akhir tahun 2019 lalu. Ketidakpastian perdagangan global serta meningkatnya berbagai tren dan protokol baru mampu menjadi salah satu penghambat dalam usaha berkembangnya PT Fronsela Indonesia sebagai brand fashion muslimah ternama hingga terkenal hingga saat ini. Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran direksi atas upaya berkelanjutan dalam menciptakan platform Inspiring Women untuk mendukung keberadaan wanita muslimah untuk mampu menjadi inspirasi bagi sesama. Kehadiran platform tersebut sekiranya dapat mampu menjadikan referensi wanita muda untuk terus berkarya dan tidak takut dengan paradigma yang berada di masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen untuk terus berkarya, memberikan karya yang terbaik bagi wanita Indonesia. Berdasarkan arahan Dewan Komisaris dan juga Direksi PT Fronsela Indonesia, saya Nabila Al-Safira, selaku Direktur Utama PT Fronsela Indonesia, menyampaikan bahwa terdapat kenaikan target sebesar 98% mengenai keuntungan dan juga 90% mengenai pemasaran. Yang pertama yaitu divisi keuangan, di mana tingkat keuangan dan juga keuntungan meningkat pesat. Yang kedua yaitu divisi pemasaran, di mana target-target yang dipilih merupakan suatu target pilihan yang tepat. Yang selanjutnya yaitu divisi operasional, di mana orang-orang yang di dalamnya mampu cepat dan tanggap terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu pengembangan teknologi dan juga revitalisasi organisasi, di mana pengembangan ini dilakukan dengan cara meningkatkan platform yang ada di PT Fronsela Indonesia mengenai inspirasi wanita-wanita yang ada di Indonesia itu tersendiri. Dan selanjutnya yaitu revitalisasi organisasi. Revitalisasi organisasi dilakukan dengan cara peningkatan jenjang karir oleh karyawan. Selanjutnya ada apresiasi. Apresiasi dilakukan dengan cara menggunakan motivasi dan juga semangat terhadap loyalitas perusahaan. Hal itu kami buktikan dengan membuka beberapa cabang di Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Saya Selena selaku Direktur Pemasaran PT Fronsela Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, memudahkan perusahaan kami untuk memasarkan produk-produk kami ke seluruh Indonesia bahkan ke seluruh negara di Asia. Campur tangan para public figure dalam mempromosikan produk kami di sosial media bukanlah sebagai isapan jempol semata. Mengapa demikian? Karena mereka telah membuktikan bahwa dengan teknologi saat ini, mereka mampu menginfluence orang banyak tanpa bertemu langsung dengan mereka. Perusahaan kami akan tetap terus memperluas jangkauan customer kami dalam beberapa waktu ke depan. Dengan mengusung moto perusahaan kami, yaitu Your Needs is Our Priority, kami yakin bahwa kami mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan para customer dengan selalu memperbarui produk-produk kami sesuai dengan style dan juga tren pada saat ini, serta menjadi pionir perusahaan pakaian muslim di Indonesia dan juga di Asia. Kami membuktikan bahwa produk kami telah diakui hingga mancanegara dan membuka cabang kami di Malaysia dan Singapura. Beberapa penghargaan
serta prestasi pernah kami raih dengan bangga. Kami persembahkan kepada sahabat Velas, yaitu Best of Fashion, Apparel, and Garment Design Award 2019, Top Business Indonesian Award 2019, Top CSR Indonesian Award 2019, dan Industri Hijau 2019. Dan di tahun 2020, PT Frontsela memiliki beberapa aset yang mencapai 350 juta dolar Amerika Serikat. Aset ini terdiri dari aset lancar yang meliputi piutang usaha dan juga persediaan perusahaan yang mencapai 236 juta dolar Amerika Serikat, serta aset tetap yang mencapai 114 juta dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2020, penjualan dari PT Frontsela mengalami peningkatan sekitar 11% dari tahun sebelumnya, di mana hal ini karena permintaan pasar terhadap produk-produk Frontsela mengalami peningkatan. Penjualan di tahun 2020 mencapai 611,4 juta dolar Amerika Serikat, dan hal ini lebih tinggi 11,4 juta dolar Amerika Serikat dari proyeksi di tahun 2020 yang sebelumnya telah ditargetkan sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat. Peningkatan penjualan diimbangi dengan laba bruto yang meningkat sekitar 6% dari tahun sebelumnya, dan beban usaha menurun dari tahun sebelumnya, serta laba usaha yang meningkat sekitar 30,2% dari tahun sebelumnya. Saya Latifah Nur Eningit, selaku Direktur Operasional PT Frontsela Indonesia. Tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance merupakan tata kelola yang digunakan Frontsela untuk mengatur perseroan agar terus berkembang baik di dunia nasional maupun internasional. Dalam menerapkan GCG, Frontsela mengedepankan prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran, serta kesetaraan. Dasar-dasar tata kelola yang diterapkan Frontsela sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Selain itu, dasar-dasar lain yang digunakan adalah dasar-dasar yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Struktur tata kelola Frontsela sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu organ tertinggi berada di Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian di bawahnya ada Dewan Komisaris dan Direksi. Kemudian ada organ pendukung yang berada di bawah masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi. Kemudian ada organ pendukung yang lingkupnya lebih luas seperti pemerintah, kreditur, konsumen, dan publik lainnya. Corporate Social Responsibility mengusung tema pada tahun 2020 berupa Build the Sustainable Energy in Social Responsibility, membangun energi berkelanjutan dalam tanggung jawab sosial. Hal yang kami tekankan adalah pemberdayaan manusia yang berkelanjutan dengan komitmen yang kuat mendukung komunitas yang kami layani. Tanggung jawab sosial di bidang kesejahteraan tenaga kerja dengan mengkonsep Graduate Training Program untuk mencari pemimpin di masa depan. Yang selanjutnya yaitu keselamatan dan kesehatan. Menerapkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan juga sehat. Kemudian adalah BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, tanggung jawab sosial di bidang lingkungan hidup. Yang pertama, penggunaan energi yang ramah lingkungan dengan penggunaan lampu LED di seluruh gerai Frontsela Indonesia. Yang selanjutnya yaitu
Fronsella Peduli Lingkungan Sehat. Dengan penanaman pucuk merah untuk mengatasi ancaman radikal bebas. Setelah itu, adapun pengolahan limbah dengan memanfaatkan limbah produksi menjadi sebuah kerajinan. Tanggung jawab sosial di bidang peduli edukasi dengan mengusung program yang pertama, Fronsella Cerdas, berupa peningkatan anggapan penting untuk menciptakan generasi berkualitas di masa akan datang. Yang kedua yaitu program Fronsella Terampil, merupakan program workshop atau pelatihan mengenai entrepreneurship untuk generasi muda terampil, mandiri, dan berkualitas. Terima kasih telah menjadi bagian dari Fronsella. Harapan kami selalu menjadi pilihan terbaik untuk Anda. Karena kami, your needs is our priority.